Alhamdulillah, alhamdulillah umuri dunia wa din, sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah yang sama-sama kita hormati segenap jajaran pembina pengurus Masjid Jami Adha, para asatidzah yang hadir pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, jamaah sholat maghrib menanti tibanya waktu isya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kembali bersama-sama hadir dalam kegiatan rutin kita pembacaan kitab Bulughul Maram di suasana tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, yang mudah-mudahan kedatangan tahun ini menjadi tahun keberkahan untuk kita, tahun yang terbaik untuk kita, tahun pertolongan untuk kita dan umat Islam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita bisa menjadikan tahun ini sebagai tahun untuk perbaikan diri kita masing-masing ya, karena bertambahnya tahun bagi kita yang masih hidup ini artinya memberikan gambaran berkurangnya jatah atau durasi hidup kita di dunia. Jadi bertambah tahun bukan akan tambah lama kita hidup di dunia ini, tapi tambah berkurang. Artinya kalau ada di antara kita ditetapkan oleh Allah umurnya 70 tahun atau 60 tahun umpamanya, masuk tahun ini usianya 50 tahun, berarti jatahnya tinggal 10 tahun atau 20 tahun lagi. Dan terus ya, bertambah hari, bertambah pekan, bertambah bulan, bertambah tahun, semua waktu itu mengiring kita menuju kepada satu gerbang, yaitu gerbang kematian. Yang dengan kematian ini kita akan dihidupkan kembali di alam barzakh. Jadi kematian dalam konsep kita umat Islam bukan selesai, mati untuk hidup lagi. Mati untuk hidup lagi, tetapi di alam yang berbeda, di fase yang berbeda. Sebelumnya sudah kita lewati alam rahim, alam ruh, ya, itu sudah kita lewati. Dan sekarang kita berada pada posisi tengah, ya, yaitu di alam dunia. Dan dunia ini sifatnya sebentar. Wa ma sumiyat dunia illa lidunuwihi. Dunia itu dinamakan dunia karena dia dekat. Maksudnya dekat di sini cepat. Ya. Semuanya bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung itu yang di luar prediksi kita, berapa jumlahnya, berapa hitungannya itu di alam barzakh. Alam barzakh itu kita tidak tahu berapa lama durasi kita di sana. Kalau di dunia ini bisa ditebak. Nabi SAW menyatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Ya. Leluhur kita, nenek moyang kita, ada yang sudah 100 tahun, ada yang sudah 200 tahun. Nggak ada di alam barzakh semua, kumpulnya di sana semua. Ya. Kumpulnya di sana semua. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang, ya, yang sudah sampai ke pintu gerbang kematian, kumpulnya di alam barzakh. Alam barzakh itu terminal akhir dunia dan terminal awal akhirat. Dia alam transit. Dikatakan akhirat, dia belum akhirat. Dikatakan dunia, dia sudah keluar. Ya. Tapi yang jelas di alam barzakh sudah lepas, ya, takalif, sudah tidak ada lagi beban. Dan di situ sudah mulai menerima ganjaran-ganjaran. Maka ada doa yang sering kita baca, ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman surga. Kenapa?
minta supaya dijadikan taman dari taman surga supaya nyaman, karena lama di sana. Kalau kita di dunia tidak nyaman di kamar, kita bisa pindah ke ruang tengah. Nggak nyaman di rumah, kita bisa keluar rumah, cari kemana tempat yang kita nyaman. Tapi kalau sudah masuk ke alam barzakh, nggak ada lagi tempat bagi ruang kita untuk pindah, ya di sana saja. Berapa lama? Nggak ada yang tahu. Sirrullah, rahasia Allah. Tapi yang jelas kita semuanya menuju ke sana. Maka orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan masa-masa di dunia yang singkat ini untuk kenyamanan di alam barzakh sampai nanti di alam akhirat. Para ulama seringkali memberikan ilustrasi sederhana. Kalau kita umpamanya disuruh milih, ini ada dua ruangan, sama-sama ruangannya umpamanya 2x3, ada dua ruangan. Kita disuruh milih, ruangan yang pertama itu pengap, panas, tidak ada apa-apa di situ. Ya, minum tidak ada, kasur tidak ada, pokoknya pengap, tidak nyaman. Ruang yang satunya, di situ ada AC, di situ ada lemari es, di situ ada tempat tidur, ya. Tinggal di situ nyaman. Kita disuruh pilih salah satunya. Apa pilih salah satunya? Dengan konsekuensi pilihan kita yang pertama itu akan menjadi tempat tinggal kita sementara. Hanya durasi 30 menit saja. Atau paling lama 60 menit 1 jam. Setelahnya kita akan dipindahkan ke ruang berikutnya. Di ruang berikutnya ini itulah milik kita selama-lamanya. Terserah kita mau pilih yang mana. Kalau kita pilih yang pertama yang pengap, kita akan tinggal di sana 30 menit, 60 menit. Setelahnya kita akan tinggal selama-lamanya. Milik kita, ya. Ruang yang kedua, yang nyaman tadi, tidak ada batasnya. Atau kita pilih yang di awal, yang nyaman, yang ada AC-nya, yang ada tempat tidurnya, yang ada lemari esnya, tapi cuma durasinya 30 sampai 60 menit. Setelah itu milik kita adalah ruang berikutnya yang pengap tadi. Saya rasa kita semua sepakat orang yang cerdas, orang yang berakal pasti akan pilih yang pengap. Pasti akan pilih yang panas untuk sementara durasi 30 menit sampai 60 menit paling lama. Karena nanti setelah itu dia akan pindah ke ruang berikutnya yang dia tinggal di situ jadi miliknya. Namun dalam prakteknya banyak orang yang tidak sabar. Tidak sabar berpanas-panas 30 menit, 60 menit, pengap 30 menit, 60 menit. Ya. Yang penting instan, yang ada di depan mata. Urusan nanti pengap itu urusan belakangan. Yang penting senang dulu di depan. Nah, inilah perumpamaan hidup manusia di dunia. Kalau kita baca dalam surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, di ayat-ayat terakhir itu kan dijelaskan bal tu'thirunal hayatad dunya. Ternyata kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Ya, tidak berpikir panjang. Kenapa tidak berpikir panjang? Karena peran dari hawa nafsu lebih dominan ketimbang peran akal. Ya, manusia diberikan oleh Allah dua. Nafsu sebagai bekal untuk bertahan hidup, dengan nafsulah dia berkeinginan, dengan nafsulah dia bisa membela diri.
pada titik ini positif. Ya, dengan nafsu dia punya keinginan untuk makan. Dengan nafsu dia kemudian ingin menyalurkan hasrat biologisnya sebagai jalan untuk beranak pinak. Ya. Dengan nafsunya dia mampu mempertahankan dirinya daripada gangguan-gangguan orang. Pada titik ini oke, positif. Ya. Tapi kalau dia sudah over, berlebihan, nafsu ammarah bisu, ketika akal tidak lagi berfungsi, gelap mata, tidak lagi peduli dengan aturan-aturan agama, dengan nilai-nilai sosial, yang penting apa yang diinginkan tercapai, tidak peduli halal dan haram, ya. Tidak peduli apakah itu miliknya atau milik orang lain. Yang penting hasratnya bisa dia realisasikan, bisa dia dapatkan, bisa dia puaskan, maka jatuhlah martabatnya. Hilanglah martabat insanianya, martabat kemanusiaannya. Turun martabatnya menjadi martabat an'am atau martabat bahaim, martabat hewan-hewan ternak. Ulaika kal an'am. Jadilah mereka sama seperti hewan ternak. Ya. Punya hati, tidak ngeh. Punya mata, tidak melihat. Punya telinga, tidak mendengar. Mata ada, telinga ada, tapi tidak berfungsi. Berfungsi hanya untuk urusan syahwat saja. Hanya untuk urusan hawa nafsu. Hanya untuk urusan-urusan yang terkait dengan hasrat belaka. Maka itulah kemudian kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup di dunia ini untuk perlu belajar, karena belajar yang kemudian menjadi nutrisi makanan bagi akal kita, supaya akal inilah yang nantinya menjadi penyeimbang, menjadi pemimpin, pembimbing dari nafsu kita ini, sehingga hidup kita sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca hadis dari kitab Bulughul Maram ini, ya, momentum tahun 1448 Hijriah yang kita sekarang sudah berada di dalamnya, dan tahun 1447 Hijriah yang kita sudah lewati, ya, tentunya patut kita syukuri secara pribadi masing-masing bahwa alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih beri kita umur, masih beri kita kesempatan, masih beri kita waktu untuk menambah, membekali diri dengan bekal yang nanti akan kita manfaatkan, akan kita rasakan nikmatnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita di majelis-majelis seperti ini menjadi sangat penting. Ya, karena di majelis seperti inilah kemudian akan terbuka pintu hati kita, tercerahkan pikiran kita, dan kemudian ibadah-ibadah kita insya Allah ya sesuai dengan apa yang kita dengar dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan kita sehat walafiat, insya Allah, panjang umur dalam keadaan taat dan ibadah. Tahun ini menjadi tahun keluasan bagi rezeki kita, keberkahan bagi umur, rezeki, dan juga anak-anak kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan juga insya Allah Allah berikan usia yang panjang dalam keadaan taat dan ibadah, dan jikalau tiba saatnya kita wafat, Allah anugerahkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan hadis 234, masih seputar tuntunan atau tata cara salat yang dicontohkan atau diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajida. Fa amma ruku' fa'adimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fid du'a fa
wa qaminun an yustajaba lakum. Ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah, ya. Ayah beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, saudara dari Abdullah. Ya. Jadi beliau adalah sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu ketika pernah menyatakan di hadapan para sahabat, ala ketahuilah, wa inni nuhitu an akra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Aku dilarang, kata Nabi Muhammad, untuk membaca Al-Qur'an. Siapa yang larang? Tentunya Allah. Ya, Nabi tidak bicara kecuali tentunya sumber perintah atau larangan itu datangnya dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau bicara apapun berdasarkan hawa nafsu beliau, berdasarkan hasrat keinginan beliau, tidak. Beliau bicara tentunya adalah dasarnya wahyu, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, saya dilarang oleh Allah untuk baca Al-Qur'an raki'an aw sajidan, kalau dalam keadaan ruku dan sujud. Jadi kalau dalam sholat, pelaksanaan sholat kita, ruku dan sujud bukan tempat kita untuk baca Al-Qur'an. Di saat kita ruku ataupun di saat kita sujud. Lantas apa yang kita baca di waktu kita ruku? Fa'ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabba. Adapun di saat ruku, maka agungkanlah Allah, ta'zimkanlah Allah. Nah, makanya kita diajarkan di saat ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Waktu ruku minimal 1 kali supaya dapat tumakninah. Ya. Kalau mau dipanjang, imam mau manjang boleh, tapi jangan lebih dari 11. Ya. Karena 11 itu batasan paling panjang. Karena kalau sudah 11 bisa mengganggu kenyamanan makmum. Ya, seperti yang sudah kita uraikan bahwa ruku ini termasuk rukun tawil, rukun yang panjang, artinya boleh berlama-lama. Tapi kalau sholat berjamaah ada batasan. Boleh berlama-lama itu luas, tidak ada batasan kalau kita sholatnya sendirian. Sholat malam, kita mau lama-lama ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Mau sampai 100 kali pun nggak ada masalah. Kalau pas nyaman di situ nggak apa-apa. Kalau kita rasa hati ini dapat rasanya, tesnya di sana, nggak apa-apa. Ya, ini termasuk waktu yang boleh kita berlama-lama. Karena orang itu ketika dia sholat, khususnya sholat malam, kadang-kadang dia mendapatkan rasa itu beda-beda tempat. Ada yang ketika lagi baca ayat Al-Quran, lagi berdiri, baca Fatihah, baca ayat Quran, lama dia senang hatinya. Ya, seperti kalau diibaratkan ikan itu di air, ya betah. Nggak ada ikan yang nggak betah di air. Orang mukmin juga sama. Orang mukmin kalau sudah masuk sholat nyaman dia, betah dia. Ya, betah dia karena kembali ke habitatnya. Ya. Nah, maka ada sebagian orang nyamannya itu kapan? Waktu baca Al-Quran di dalam sholatnya. Ada yang diulang berkali-kali. Ya. Gak apa-apa. Karena waktu berdiri termasuk waktu yang boleh berlama-lama. Atau di waktu ruku. Ya. Ruku juga boleh berlama-lama. Tapi kalau sholat berjamaah, ya minimal 1 kali, standarnya 3 kali, paling lama 11. Nah, lebih dari 11 kalau bakal mengganggu makmum yang lain, maka ini tidak baik. Ya, bisa dimakruhkan karena apa? Ada ketidaknyamanan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah yang ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi waktu ruku yang dilakukan adalah azim, mengagungkan Allah dengan landasan tuntunan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Namun ini bukan satu-satunya teks. Ternyata nanti kalau kita simak di hadis berikutnya ada versi lain dari Rasulullah SAW. Jadi dalam sholat ini kita memang perlu
Ya, dalam kitab ini kita dibukakan beberapa wawasan. Oh, ada versi lain rupanya. Jadi kalau ada orang baca berbeda dengan kita, jangan kemudian kita cepat bersegera langsung menyalahkan. Seperti yang kemarin kita pernah bahas, doa iftitah umpamanya. Itu kan ada 4 sampai 5 versi. Silakan aja, ada masalah. Ya. Yang penting semuanya ada rujukannya. Jangan cepat kemudian kita menyalahkan orang, apalagi kemudian mengatakan ini bid'ah dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam ruku. Fa'adzimu fihi rabb. Agungkanlah, takzimkanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di waktu kita ruku. Wa amma sujud, adapun di waktu sujud fajtahidu fid du'a. Waktu sujud ini sungguh-sungguhlah, seriuslah, fokuslah berdoa. Banyak-banyak berdoa. Tumpahkan hajat kita, keinginan kita ya di waktu kita sujud. Ya. Nah, sekali lagi, kalau sholatnya berjamaah, tetap kita ngikuti imam. Jangan sampai kita berlama-lama ketinggalan rukun dari imam. Yang seperti ini baiknya, bagusnya kalau kita sholat sendirian. Ya. Karena memang waktu suasana sujud itu, ya, kita akan dapatkan suasana hati yang berbeda. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah nyatakan dalam hadisnya, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika di saat dia sujud. Di saat dia merendah, meletakkan dahinya ke lantai, ke tanah, ya, pada posisi terendah, tapi justru itulah posisi terdekat antara dia dengan Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan rasakan kalau suasana hati kita tidak fokus, ya, tidak menghayati. Nah, maka kita dianjurkan untuk mengulang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau masih belum nyambung, tambahkan lagi. Ini kalau salat sendirian ya. Ini saya bicara kalau salat sendirian. Lanjutkan lagi subhan. Sampai berapa? Sampai 11. Sampai berapa? Sampai 27 kali, tidak apa-apa. Sampai hati sudah betul-betul merasa dekat. Nah, di situ kemudian kita masuk doa kita, masuk hajat kita. Ya. Mau di sujud pertama boleh, sujud kedua boleh, ya, atau sujud terakhir, mana yang kira-kira masuk? Karena kan kalau sholat sendiri kan kita nggak ada ikatan. Dan kita boleh berlama-lama. Mana yang pas hati kita? Supaya kita memang merasakan nikmat. Karena ini pintu terbuka. Ya, pintu terbuka. Sayang kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bangun di malam hari, tidak kita manfaatkan untuk apa? Untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau di saat-saat kita sholat sendirian. Ini waktu yang terbaik, di waktu kita sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh atau pernah mendapat permintaan dari seorang sahabat. Saya sering sampaikan cerita ini. Sahabat itu dalam kesehariannya dia melayani Rasulullah. Ya, dia selalu layani Rasulullah. Rasulullah perlu air untuk buang hajat atau perlu air untuk wudhu, beliau siap. Ya, beliau selalu standby di depan rumahnya Rasulullah. Karena orang ini sering melayani dan membantu Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah tekunnya luar biasa, dipanggil sama Rasulullah, ya, kata Rasulullah, salni. Ya, Rasulullah itu terkenal, salah satu akhlak beliau, kalau ada orang yang berbuat baik dengan beliau, beliau ingin balas dengan kebaikan yang sama, atau bahkan lebih. Maka ketika melihat orang ini melayani beliau luar biasa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan salni, kamu mau minta apa? Mintalah sekarang. Tidak ada pikiran macam-macam orang ini, tanpa berpikir panjang, karena ternyata selama ini dia punya satu harapan yang luar biasa, dan ini yang mendorong dia selalu standby di depan rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kamu mau apa?
mintalah. Maka langsung spontan, tanpa dipikir-pikir, ya, dia langsung mengatakan, as'aluka murafaqatak fil jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta supaya nanti bisa bersamamu di surga. Kata Rasulullah, coba pikirkan lagi, mungkin kau ada permintaan lain. Ya, pikirkan lagi. Dalam riwayat itu disuruh pulang dulu sama Rasulullah. Pikirkan lagi. Ya. Akhirnya ketemu lagi, ditanya, sudah, mau minta apa? Tidak ada ya Rasulullah. Itu saja yang aku minta. Ya. Karena sahabat ini mikir, kalau minta urusan dunia, ada batasnya. Mau minta jabatan, jabatan ada durasinya. Mau minta harta, harta ada masanya. Dia minta panjang. Maka dia hanya mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqatak fil jannah. Aku hanya minta supaya nanti bisa bersamamu di surga. Nah, maka Rasulullah SAW merespon keinginan sahabat ini, tapi jawaban beliau ini ternyata ya juga menjadi peluang dan kesempatan buat kita kesemuanya. Ya, kalau kita ada keinginan untuk bisa bersama Rasulullah SAW, dan saya rasa itu keinginan yang luar biasa sekali. Ya. Apa kata beliau? Inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku, kata Rasulullah. Bantu aku. Dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Sebenarnya Rasulullah kalau mau bilang, ya sudah, nanti saya minta sama Allah, kau nanti jadi bersamaku di surga. Bisa saja Rasulullah sampaikan seperti itu. Tapi beliau tahu yang kepengen bersama dengan beliau ini bukan satu orang, banyak. Dan sepanjang masa, setiap masa ada saja orang yang ingin selalu bersama Rasulullah. Maka beliau tidak ingin pangkat ini, hajat ini hanya didapat oleh satu orang. Maka beliau bukakan pintunya. Beliau katakan, rahasianya kalau kau ingin bersamaku, inni ala nafsika bikathrati sujud, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Bantu aku, kata Rasulullah, dengan memperbanyak sujud. Nah, maka dalam hadis yang sudah tadi kita sampaikan, ketika kita sudah sampai pada sujud, ya, karena ini adalah posisi terdekat antara kita dengan Allah, maka mintalah di situ hajat kita. Ya, mintalah di situ hajat kita, karena Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah di situ, mintalah di situ hajat kita, insya Allah hajat-hajat kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faqaminun an yustajaba lakum. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim ini pasti Rasulullah memberikan jaminan, doa-doa yang kalian mohonkan, kalian panjatkan di waktu sujud, ya, peluangnya besar sekali untuk diijabah oleh Allah. Ya, karena memang ada perintahnya langsung. Ya, jadi kita sudah dapat bocoran dari Rasulullah, waktu-waktu untuk doa mustajab itu kita tidak perlu cari, ya. Asal kita sholat saja, waktu sujud ketemu sudah waktunya, itu pas. Nah, tinggal tentunya bagaimana dengan suasana hati kita. Karena termasuk syarat doa itu adalah berdoa dengan hati yang hadir, dengan kehadiran hati yang merasa betul bahwa kita butuh kepada Allah, menginginkan hajat tersebut supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini bisa kita amalkan, khususnya di sholat malam kita. Ya, maka orang-orang dulu itu Rasulullah juga sendiri contohkan. Ya, ada problem, ada masalah apa, sebelum ketuk pintu rumah orang, sebelum ketuk pintu hati orang, yang beliau lakukan adalah mengetuk pintu Allah. Arihni bihaya Bilal, bikin aku nyaman dengan sholat ini wahai Bilal. Ya, yang beliau lakukan adalah sholat, dan kemudian dengan sholat beliau tersebut beliau tumpahkan hajat beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baru kemudian kita bisa bicara dengan makhluk. Ya, dan ini pun juga perlu kita biasakan, perlu kita latih. Ada problem, ada masalah, ada apapun, ada hajat, ya, segera ketuk pintu Allah, segera datangi Allah, segera sampaikan kepada Allah, minta petunjuk dari Allah.
maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan yang terbaik. Kemudian hadis berikutnya, ini yang ingin saya sampaikan tadi, dari wa'an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang saya katakan versi lain ini. Riwayatnya kuat. Kalau kita kan selama ini taunya kalau ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ternyata kata Siti Aisyah istri Nabi. Ya, interaksi beliau dengan Rasulullah ini juga padat sekali karena beliau istri, tahu persis. Ya, hal-hal yang mungkin banyak orang luar nggak tahu, beliau tahu karena beliau istri. Salah satunya yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah itu seringkali membaca di ruku dan di sujud tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ini tasbih namanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Kemudian selanjutnya adalah istighfar. Allahumma ighfirli. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami dan segala pujian hanya untuk-Mu. Ya Allah, ampunilah aku. Jadi memang kalau dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kita tahu surat Nasr ini surat kemenangan. Ya, surat kemenangan. Allah memberikan janji kepada Nabi Muhammad setelah perjuangan beliau yang luar biasa di kota Mekah, kemudian berlanjut harus hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah beliau harus berdarah-darah untuk mempertahankan la ilaha illallah bersama para sahabat. Pada akhirnya Allah kemudian memberikan kemenangan untuk beliau. Dan diturunkanlah surat An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan, kemenangan dari Allah dan juga penaklukan, sampai nanti pada akhirnya kota Mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan selanjutnya engkau akan lihat manusia akan berbondong-bondong, ya, masuk dalam agama Allah. Ya. Bayangkan perjuangan beliau dari nol, dari tidak ada pengikut, dari masyarakat jahiliyah, dari peradaban yang tertinggal. Dalam waktu 20-23 tahun, tiba-tiba peradaban Arab berubah menjadi peradaban yang mulia. Ya, masyarakat yang tadinya disebut dalam Al-Quran fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, berubah menjadi kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya ummah. Ya, tapi disitulah kemudian Allah mendidik Nabi Muhammad. Ketika sudah mendapat kemenangan, ketika sudah mampu menaklukkan kembali kota Mekah, agama Islam menyebar kemana-mana, beliau diingatkan oleh Allah dengan satu perintah, fasabbih bihamdi rabbik. Pujilah, sucikanlah, ya, dengan pujian kepada Tuhan. Ya. Ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Nabi Muhammad diajarkan untuk tidak lupa daratan. Nabi Muhammad diajarkan untuk ingat bahwa ini kesemuanya adalah, ya, aturan dari Allah. Kemenangan ini semuanya datangnya dari Allah. Penaklukan ini semuanya datangnya dari Allah. Bahkan beliau diperintahkan apa? Wastaghfiru, beristighfarlah. Karena ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, istighfar itu bukan tentang kita ini berdosa, bukan tentang kita ini bersalah. Istighfar itu adalah pengakuan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Istighfar itu bicara bahwa
kita ini murni, semua yang kita miliki ini datangnya dari Allah. Maka tidak pantas kalau kemudian kita mengatakan kemenangan ini karena usaha, kejayaan ini, kehebatan ini karena strategiku. Tidak. Fasabbih bihamdi rabbik. Disucikan itu ke semuanya. Ya. Maka kalau kita baca di dalam zikir setiap selesai kali kita sholat itu, ya, khususnya sholat maghrib dan sholat subuh, kita disuruh baca apa? Oleh Nabi SAW baca zikir yang terbaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya 10 kali. Jadi khusus maghrib dan subuh itu bacanya berapa? 10 kali. Ini zikir yang terbaik, zikir yang paling afdol. Kenapa? Karena di dalam zikir itu makna yang terkandung di dalamnya adalah mensterilkan, membersihkan, melepas diri kita dari ikat-ikatan bahwa kita ini sebagai pelaku yang sesungguhnya. Tidak. Ya. Lakal hamdu, bahwa yang patut dipuji atas kebaikan yang kita lakukan bukan diri kita. Sejatinya adalah Allah. Lahul mulku. Kepemilikan, kerajaan, semuanya adalah milik Allah. Ya. Rumah kita, harta kita, keluarga kita, kendaraan kita, lahul mulku. Semuanya pemiliknya adalah Allah, bukan saya. Ini yang kita ikrarkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Saya tidak punya peran di situ ya Allah. Ustaz, saya kan kerja. Ustaz, saya kan strategi saya bagus. Kemampuan saya berpikir, itu semuanya datangnya dari Allah. Lahul mulku, maka semuanya adalah dari Allah. Walahul hamdu, maka yang patut dipuji, yang patut dipuja, yang disanjung adalah Allah. Kalau ada orang memuji kita, karena Allah bukakan yang baik-baik pada diri kita. Ya. Yang aib ditutup oleh Allah. Andai kata semuanya dibuka oleh Allah, yang aib dibuka oleh Allah, mungkin kita ini tidak sanggup lagi mendongakkan kepala menatap manusia yang lain. Malu kita. Tapi subhanallah, Allah memperlihatkan yang baik dan menutup yang buruk. Walakal hamdu. Ya. Maka pujian-pujian sejatinya kepada diri kita, sejatinya itu ditujukan kepada Allah. Maka seorang mukmin ketika dia dipuji, oh alangkah banyaknya ibadahnya, oh alangkah bagusnya sholatnya, oh alangkah baiknya, oh alangkah ini, dan maka dalam hatinya langsung kemudian mengatakan, falakal hamdu ya Rabb, yang patut dipuji itu engkau ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Aku ini tidak memiliki apa-apa. Ya, aku bisa berbuat, aku bisa meletakkan dahi sujud, aku bisa bangun malam, kakiku ringan melangkahkan kaki ke masjid, aku bisa membaca Al-Quran, aku bisa bersedekah, aku bisa mengajar, aku bisa ini, itu, dan lain sebagainya. Karena Allah yang membukakan pintu-pintu kebaikan tersebut. Nah, ini pelajaran inilah yang kemudian diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka beliau mengamalkan perintah ini saat rukuk dan sujud. Ya, saat sujud dan rukuk beliau, yang beliau baca diantaranya selain subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang beliau juga kadang-kadang baca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Jadi gabungan tasbih dan istighfar. Ya. Jadi ini termasuk zikir yang terbaik. Maka sebagian lagi kita diajarkan oleh guru-guru kita, baca zikir ini juga ada tasbih dan istighfar dibaca antara azan subuh sampai menjelang qomat. Nah, ini bagus nih. Bacanya apa? Disebut tasbihnya malaikat ini. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim
astaghfirullah, dibaca sampai 100 kali. Kalau sebelum subuh kita baca, sebelum azan juga bagus. Nah, tapi yang diajarkan biasanya sambil menanti iqamah setelah kita sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah fajar, sambil kita nunggu jamaah kita baca itu. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sampai 100 kali. Ya, ini tasbih dan istighfar ini baik untuk mensucikan jiwa kita dan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Udah masuk waktu? Belum. 2 menit lagi. Ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Tinggal praktek berarti. Insyaallah. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kedatangan tahun baru Islam 1448 Hijriah ini sebagai tahun untuk penyemangat kita, menambah kebaikan untuk kita, memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing kita sampai akhir hayat kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.